aku tuh mempunyai uang. Baru nih, kalau orang bahagia tuh nggak akan selingkuhi pasangannya. Ya karena aku cuma bosan aja lihat pasanganku yang seperti Berarti itu. Mbak Rumi itu nggak bahagia dong. Tapi aku bisa dong membeli kebahagiaan aku dengan cara aku menikah dengan kamu. Sudah Mbak, cari pilihan lain aja kalau Mbak mau selingkuh. Saya Kamu permisi. tuh emang kurang ajar banget ya jadi cowok. Kamu tuh emang keterlaluan ya Sita. Aku nggak kira mencat kamu karena apa? Karena kamu masih berhutang ya di rumahku. Kalau sampai kamu melakukan kesalahan seperti ini lagi, aku tuh nggak akan segan-segan ya menyita rumah kamu. Pak, bangun Pak. Pak. Iya Pak. Bapak dari kota nggak? Kotak. Ya Pak, kita ke rumah saya aja Pak. Iya Pak, daripada di sini saya bawain karungnya Pak. Mari Pak. Mari Pak, mari Pak. Terima kasih ya nak ya. Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rina masih belum bayar. Selalu aja, setiap aku datang ke rumahnya, selalu nggak ada orang. Emang bener ya tuh orang. Terus, Bu Joni lagi, bayarnya cuma separuh. Awas aja ya, kalau sampai minggu depan dia gak bisa melunasi. Tahu sendiri akibatnya seperti apa. Terus, Pak Anton, wah, kalau Pak Anton nih selalu bayar. Loh, ini kok bisa ya? Bu Rina ini selalu kosong. Wah, pokoknya sebentar lagi aku harus datangin rumahnya. Kalau sampai dia tuh nggak bayar, aku bakalan ambil apapun yang ada di rumahnya. Ya aku nggak mau tahu lah. Terus aku juga akan tambah bunganya 10% lagi. Biar tahu rasa tuh orang. Yang di bagian RT 5. Loh, Bu Sinta. Wah, ini tuh nggak bayar-bayar nih orang. Terus kalau aku pergi ke rumahnya, apa coba yang mau aku ambil dari rumahnya? Gak ada apapun. Dia tuh kan orang miskin, gak punya apa-apa. Kursi aja seperti itu, apalagi rumahnya mau reot seperti itu. Wah, aku punya ide nih. Gimana ya? Ya. Sekarang aku sudah punya rencana yang sangat bagus. Karena kan aku orangnya cerdas, jadi aku harus mengandalkan kepintaran aku. Meskipun di rumahnya itu nggak ada apapun yang bisa aku ambil, tapi aku punya rencana besar untuk dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Tapi kalau semisal Bu Sinta suka sama suami aku gimana ya? Tapi nggak mungkin lah suami aku suka sama dia. Dia kan gembel, penampilannya aja seperti itu. Masih kalah jauh dong sama aku.
Gini nih rasanya jadi rentenir. Ya nggak apa-apa sih, meskipun orang-orang ngomong apapun tentang aku, ya aku nggak peduli lah. Yang penting aku tuh bisa menghasilkan banyak uang dengan cara menjalankan uang aku. Dulu aku yang bekerja untuk uang, tapi sekarang nih uang yang bekerja untuk aku. Jadi aku tuh tinggal duduk manis menerima uang dari orang-orang. Wah, ini kerja yang sangat bagus yang tidak boleh aku tinggalkan. Oh iya ya, kenapa kok aku tiba-tiba kepikiran perusahaan di cabang ya? Soalnya kan perusahaan itu udah aku bangun 1 tahun yang lalu, tapi belum juga ada kemajuan. Kok aku jadi kepikiran ya, apa aku telepon Arumi sebagai pimpinan? Tapi rasanya kayak gimana gitu kalau aku tiba-tiba telepon dia, padahal kan aku udah percaya sepenuhnya sama dia. Tapi perasaan aku nggak enak ya, jangan-jangan ada sesuatu nih. Biasanya perasaan aku yang nggak enak kayak gini nih bisa kejadian nih. Bisa-bisa kalau aku begini terus, perusahaannya nggak ada kemajuan, padahal kan itu perusahaan yang aku inginkan. Bisa-bisa jadi bangkrut. Oh, jangan deh, jangan sampai. Tapi aku harus ngelakuin apa ya? Masa aku mau ngadain rapat? Gimana ya? Jangan sampai apa yang udah aku bangun, apa yang udah aku impikan, sekarang udah terrealisasikan, tapi malah bangkrut gitu aja. Jangan dong, jangan sampai. Siapa nih? Jelek banget. Yufi, Iya ya. lagi mikirin apa? Kok kayaknya kamu ngelamun sendirian? Gini ya, Yufi lagi mikirin perusahaan Yufi yang di cabang. Kayaknya akhir-akhir ini nggak ada kemajuan deh. Jangan sampai sesuatu yang udah Yufi bangun, sesuatu yang udah terrealisasikan malah hancur gitu aja. Yufi nggak mau ya. Memangnya kalau menurut kamu ada yang janggal nggak di perusahaan cabang? Kalau menurut Yufi, iya sih ya, kayaknya begitu. Soalnya jangankan ngelihat kemajuannya, mendengar aja kalau perusahaan itu ada kemajuan itu nggak pernah ya, nggak pernah sama sekali. Jadi itu yang buat Yufi kepikiran. Kamu kan sebagai atasan, seharusnya kalau ada kendala seperti ini, kamu langsung turun. Maunya sih begitu ya, tapi apa nggak terlalu terburu-buru ya? Enggak, Yufi. Setiap permasalahan, kalau cepat diatasi, itu kan permasalahan cepat selesai. Iya sih ya, cuman kayaknya mereka takutnya curiga ya, kenapa kok tiba-tiba Yufi turun ke cabang. Soalnya kan Yufi sudah punya kepercayaan di sana. Takutnya mereka malah nganggapnya gimana sih, ngasih kepercayaan tapi nggak percaya sama kita. Takutnya mereka punya pikiran seperti itu ya. Ya enggak, nak. Kamu kan sebagai pimpinan, sekali-kali turun nggak apa-apa kok. Ya, sebatas silaturahmi lah gitu sama karyawan. Ya udah deh ya, nanti Yufi pikiran lagi gimana caranya. Oh ya, ayah udah sarapan belum? Oh ya Yufi, kalau ayah boleh tanya, Tanya apa ya? siapa sih pimpinan di perusahaan cabang sana? Kan waktu itu Yufi udah bilang ya, pertama kali peresmian kalau pimpinan perusahaan di cabang itu Arumi. Arumi. Ayah tahu? Apa ayah udah pernah nemui? Bukannya ayah belum pernah ke perusahaan di cabang ya? Enggak, ayah belum kenal sama orang itu. Pokoknya ayah kasih saran sama kamu. Saran apa? Kamu cepat atasi permasalahan ini. Iya ya, seperti tadi yang udah Yufi bilang, Yufi masih mau pikirin lagi ya. Karena gak baik kan kalau ngambil keputusan terlalu terburu-buru. Ini juga perusahaan yang Yufi impikan. Sekarang udah terrealisasikan ya, jadi Yufi nggak mau. Itu tiba-tiba bangkrut gitu aja, Yufi nggak mau ya. Ya udah, Yufi mau ke kamar dulu ya. Iya. Kasihan Yufi. Pokoknya aku harus turun tangan sendiri untuk mengatasi permasalahan ini.
aku akan cari tahu apa sih kendalanya di perusahaan sana. Baiklah, kalau gitu aku siap-siap dulu. Ya udah, mungkin itu belum rezekinya kamu. Kamu yang sabar aja. Iya sayang, ya aku juga capek kalau kesana kesini cari kerjaan, tapi ya hasilnya zonk. Sampai bingung harus kerja apaan kita ini. Ya udah, nanti kalau ada waktunya pasti kamu terima kerja juga kok. Iya. Karena masih ada padi ini. Aku masih Iya, bisa ngerawat padi ini kok. Bentar ya, aku lihat padiku dulu. Iya, kamu hati-hati. Iya. Kayaknya ini kering deh sayang, kurang air. Enggak sayang, memang kayak gini kalau sudah mau berumur memang kayak gini. Kan kemarin hujan ya, nggak mungkin lah kering. Iya, aku harap panen sekarang nggak gagal. Tahu sendiri kan, sekarang kita nggak punya pemasukan lagi kecuali sawah. Iya, sama khawatir. Kan aku udah ngerawat padi ini. Ya aku percaya sama kamu sayang, tapi semisal nanti kita gagal panen lagi. Ya udah. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Aku Sayang, pasti bakal berusaha kok. utang kita kan banyak sama Bu Arumi. Tahu sendiri kan, dia itu jahatnya orang di sini. Sampai aku tuh bingung ngadepin dia kayak gimana. Terus ya utang kita itu gimana, makin hari makin menumpuk. Karena ya tahu sendiri kan, berbunga dan berbunga. Ya itu. Aku juga pusing. Aku jadi merasa nggak berguna jadi seorang suami. Enggak kok, kamu jangan pernah ngomong seperti itu. Ini mungkin ujian kita. Ya, kita harus berusaha sayang cari kerjaan yang sekiranya kita bisa buat bayar utang ke Bu Arumi. Karena kalau misal kita nggak bayar utang, Bu Arumi semakin tega ke kita. Iya, lagi pula nanti pasti bunganya tambah banyak. Iya sayang. Kapan ya Bu Arumi dapat hidayah dari Tuhan? Ya paling nanti dia bakal dapat hidayah juga kok ya. Kamu yang sabar aja. Dia Iya. orangnya memang kayak gitu. Suka menindas orang yang nggak mampu. Mentang-mentang dia kaya, masih enak. Gak boleh gitu ah. Meskipun kita ini orang nggak punya, kita nggak boleh ngomongin orang lain. Dosa. Iya, iya. Terus gimana nih kita sayang? Kok aku bingung ya sama kehidupan kita? Apalagi aku. Tiap hari kerja, banting tulang, kerja keras. Masih gini-gini aja. Katanya orang, kuncinya sukses itu kerja keras. Iya. Ternyata orang itu salah ya. Kerja keras belum tentu orang jadi orang sukses. Ya buktinya aku ini. Kerja dari pagi sampai sore. Gimana Tetap kalau aja gini-gini aja. gimana kalau kita itu ngerantau aja sayang? Merantau? Merantau kemana? Ya kemana aja, ke kota atau kemana? Dan sekiranya kita dapat banyak uang, Sayang, ke kota kan perlu banyak uang juga. Mau dari mana? Terus pas sudah sampai di sana kita mau ngapain? aku nih yang dibingungin cara bayar ke Bu Arumi itu gimana sayang? Sedangkan kita nggak punya pemasukan kecuali panen ini aja. Itu Ya nanti pun kalau kan ini 3 panen, bulan. nanti kalau ini panen kita cicil aja utangnya ke sama Arumi itu ya. Sayang, ini lo dapatnya panen cuma berapa? Sayang, tuh Sabar ya. Kayak orang pacaran aja. kayak nggak punya utang aja mereka itu ya. Ayo sayang, Kok ada Bu Arumi sama tadi? dicari ke rumahnya ternyata mereka ada di sini. Gimana sayang? Aku nggak ada uang sama sekali. Betul kamu sayang. Ternyata kalian berdua ada di sini ya. Bagus, bagus, bagus. Bagus, kalian tuh enak-enakan kayak orang pacaran, padahal hutang kalian tuh banyak ya. Kalian itu sengaja menghindar dari kita. Bukan mas, Terus? Mbak, saya minta maaf. Alah, Maaf, setiap kamu kali kamu itu ditagih selalu bilang minta maaf. Sekarang, pokoknya saya tuh gak mau tahu. Mana bayar utang kalian, mana? Bayar. Saya mohon maaf ya, saya belum punya uang. Kamu tuh cuman bisa bayar bunganya doang ya. Hutang kamu tuh masih belum dibayar ya. Iya mbak, saya belum punya uang. Agung, kamu sudah beberapa bulan ini, kamu nunggak. Iya saya pak, ya saya tahu mas. Ya mau gimana lagi saya nggak punya uang. Kalau kamu gak punya uang, ngapain kamu itu pinjem sama kita? Dan kamu lagi, sebagai istri seharusnya kamu itu nasehatin suaminya kamu. Udah mas santai aja ngomong mas. Kamu bisa nggak bayar? Terus kalau kamu nggak bisa bayar, apa coba yang aku mau ambil dari rumah kamu? Nggak ada apa-apa kan? Kamu kan orang miskin kalian berdua. Kamu lagi bilang santai-santai terus. Maunya kamu nih apa sih? Mas sabar mas, saya nunggu padi saya panen. Sabar kamu bilang, hei
kamu tahu nggak? Tuh, padi kamu masih kecil seperti itu, kita suruh nunggu sampai padi kamu merunduk gitu. Coba kamu lihat baik-baik. Padinya kamu ini masih lama panennya. Kamu mau nunggu ini yang mau bayar ke saya? Iya mas. Agung. Beberapa bulan lagi padi saya panen kok mas. Kamu Enak tuh jangan sekali diem kamu aja yang ya. ngomongnya. Seandainya padinya kamu ini bagus, ya wajar. Kalau misalnya kena penyakit, apa kamu sanggup bayar utang sama aku? Mas. Sedangkan kamu sudah beberapa bulan ini nunggak terus. Mas, insya Allah padi saya itu bagus kok. Insya Allah terus. Gimana kalau gini? Kalau kamu gak sanggup bayar, istrinya kamu sebagai jaminan menjadi istri keduanya aku. Hah? Apa mas? Kamu bilang? Kamu tuh ya kegatelan banget. Kamu tahu nggak? Kamu tuh sudah punya istri ya? Sayang, maafin aku ya. Barusan aku cuman bercanda. Ini semua gara-gara kamu, Gung. Mas, kalau kamu yang kurang ajar ya. Utang-utang, gak usah sangkut pautkan sama istri dong. Bukannya aku ini kurang ajar, kamu aja ini bikin kesel. Cuman modal cangkul kayak gini kamu mau bayar hutang sama aku. Saya minta maaf mas. Saya janji saya akan bayar kok. Makanya sebagai cowok, kamu itu harus berpikir panjang. Kalau kamu gak kuat bayar, gak usah pinjem sama aku. Tahu sendiri kan akibatnya. Sayang, ini gimana kalau menurut kamu sayang? Sayang, kamu tahu nggak? Aku tuh punya rencana agar dia tuh membayar hutangnya. Karena aku tuh nggak mau rugi ya. Lebih baik kamu tuh jadi ART di rumah aku ya, Sinta. Oh, bener, iya. bener sekali kamu sayang. Gimana kalau kamu itu jadi ART-nya kita? Bener. Ya, tapi kita berdua gak akan gaji kamu. Ya hitung-hitung buat nyicil utang kalian lah. Gimana? Aku tuh nggak mau ya keputusan kalian mau. Iya kayak mau enggak. Aku tuh maunya kamu harus membayar hutang kamu. Kalau enggak, kamu harus jadi ART rumahku ya. Sayang, kita pergi dari sini. Ingat ya, tuh. gak guna kamu sebagai cowok. Sayang. Kamu yang sabar ya. Yaudah kita pulang. Kita pikirin di rumah aja. Bentar sayang. Aku ada kabar baik buat kamu. Kabar apa? Aku hamil muda. Serius? Iya, aku udah telat 3 minggu loh. Alhamdulillah. Jadi Mungkin- itu alasan aku cari kerjaan ke sana ke sini. Iya. Mungkin dengan kehadiran anak itu, insya Allah rezeki kita tambah naik nanti. Amin. Aku yakin kok. Ya udah, kamu yang semangat ya cari kerja. Biar aku siap kok jadi ART di rumahnya Bu Aruna. Gak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa? Gak apa-apa, insya Allah aku gak apa-apa. Yang penting aku gak boleh capek kan. Iya. Kamu jaga kesehatan. Iya. Ya udah sayang, pulang yuk. Yuk. Udah siang. Yufi. Yufi. Iya ya. Ada apa sih teriak-teriak? Kok lama sekali, ngapain kamu di dalam? Di kamar gak kedengeran. Ada apa ya? Oh ya, ayah mau pamit ya. Mau pamit. Tumben-tumbenan banget, rapi-rapi mau kemana emangnya? Ayah mau ke rumah teman. Mungkin ayah agak lama di luar. Emangnya berapa lama ya? Ya, mungkin ayah di rumah teman 10 hari, Nak. Kok lama banget ya? Iya. Emangnya ada urusan pekerjaan yang ini banget ya? Iya, ada urusan pekerjaan yang harus ayah selesaikan. Ya udah deh, yang penting ayah hati-hati ya, jaga kesehatan. Emangnya ayah naik apa nih? Mobil? Iya, Nak. Ayah naik mobil. Oh ya, selama kamu di rumah, hati-hati ya, jaga rumah. Iya ya. Ya udah hati-hati ya, ya. Dijaga pola makannya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan banget ya. Ayah lama banget. Mau kemana sih? Tapi ya udah deh, semoga urusan ayah diperlancar. Bukankah memang di sini rumahnya anak buahnya Yufi?
Saya betul-betul harus cari tahu dan betul-betul harus kayak pemulung sehingga anak buahnya Yufi nggak tahu siapa aku. Mudah-mudahan dengan penampilanku kayak gini, anak buahnya Yufi nggak bakalan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi cuma dengan ini cara satu-satunya agar aku tahu ulah dan tingkah laku si Arumi, anak buahnya Yufi. Kenapa sih? Apa yang dibuat oleh Arumi sehingga kantornya Yufi mau bangkrut? Semoga mendapatkan apa yang aku harapkan. Aku kasihan sama Yufi. Semoga dengan cara ini aku betul-betul membantu keadaannya Yufi. Lah, bukankah dia anak buahnya Yufi? Betul, itu dia si Arumi. Coba aku ke sana. Dia ngomong apa sama temannya? Sayang, aku sudah transfer ke rekening kamu. Jadi aku minta kamu gunakan secara baik-baik uang itu. Karena aku mau uang itu nggak cuma diem aja di rekening kamu. Karena aku mau uang itu harus berjalan. Ya, kamu harus membuka bisnis baru dong. Loh, sayang, seriusan kamu TF ke rekeningnya aku 50 juta? Ya iyalah. Masa aku bercanda sih? Tapi sayang, ini temanku lagi nelpon. Ya? Sayang, kamu tuh jangan cuma mikirin teman kamu yang nggak berguna ya. Sayang, bentar dulu ya. Gini masalah apa namanya ya? Masalah pekerjaannya kamu di perusahaan gimana sayang? Aman-aman aja kan? Ya iyalah, karena aku tuh mengandalkan kepintaran aku. Jadi aku berusaha untuk memanipulasi keuangan kantor. Jadi kamu tenang aja, semuanya aman-aman saja. Lagi pula Bu Yofi tuh nggak kira tahu masalah keuangan yang ada di kantor karena aku sudah merubah semuanya sayang. Kamu tuh tenang aja. Ya, pokoknya aku gak mau ya rencana kamu ini untuk menguras uang di perusahaan itu ketahuan. Karena kamu tahu sendiri kan, bisnis aku selama ini yang lancar itu gara-gara uang yang dari perusahaan itu. Ya ampun sayang, kamu tahu kan, aku sudah memegang perusahaan di cabang itu sudah bertahun-tahun dan sampai sekarang pun itu nggak kelihatan kan kalau aku memanipulasi keuangan di kantor. Jadi aman-aman aja, kamu tuh tenang aja. Pokoknya setelah bisnis aku yang baru ini buka, kamu berhentilah menguras uang di perusahaan itu. Ya enggak lah, ya enggak lah Mas, sayang. Mbak, Apaan sih? minta makanan dong. Hah? Apa kamu bilang mau minta makanan? Kamu Iya, Mbak. pikir saya pemilik kafe di sini, hah? Siapa tahu ada sisa-sisa makanan, Mbak. Kamu mau minta makanan, mau minta sedekah ceritanya? Sini Pak. Bapak punya cermin nggak di rumah? Memangnya kenapa, Nak? Masih tanya lagi kenapa? Pak, Bapak itu kan masih punya tangan, masih punya kaki, lengkap kan semuanya? Jangan cuma minta-minta ya Pak, kerja dong. Tapi Bapak ini masih muda dan kelihatannya badannya juga sehat. Kenapa Bapak melakukan pekerjaan kayak gini? Apa Bapak sudah gak punya anak atau istri dulu? ini, Mas, cari pekerjaan tuh sulit. Sehingga ini jalan satu-satunya untuk menyambung hidup. Apa? Jadi menurut Bapak sekarang mencari pekerjaan sulit, tapi bagi kita berdua enggak, karena kita berdua itu mengandalkan kepintaran kita. Jadi Bapak tuh kerjanya cuma jadi pemulung, makanya Pak sekolah. Sayang, untung aja ya kita itu nasibnya gak kayak Bapak ini. Ya iyalah Untung sayang. aja kita itu mengandalkan pikiran kita, bukan mengandalkan otot kita. Sama kayak Bapak ini, Pak. Lebih baik Bapak tuh pergi dari sini dan jangan harap kita itu kan ngasih uang sama Bapak. Karena sepeser pun uang yang keluar dari tas aku nggak bakalan dikasih sama Bapak ya. Sekarang juga
Bapak pergi daripada saya itu melakukan kekerasan sama Bapak. Baiklah Nana, Dasar, Bapak pergi. kamu lo nggak berguna. Ada ya sayang. Sekarang Ya makanya sayang. orang itu masih muda-muda, nasib aku gak sama kayak Bapak itu. Udah sayang, yuk nafsu makan aku jadi hilang gara-gara ngelihat Bapak itu. Jadi seperti itu kelakuannya. Suruh kantornya anaknya aku mau bangkrut. Seperti itu anak buahnya. Awas kamu Arumi. Sayang, kamu tahu nggak, hari ini aku tuh senang banget karena banyak orang-orang yang bayar utang-utangnya sama kita. Bunganya kita bisa manfaatin buat beli-beli barang-barang yang mewah. Ya iyalah sayang, kamu tahu nggak? Dengan cara kita bekerja seperti ini, kita tuh bakalan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Siapa dulu dong yang bikin ide kayak gini? Kalau bukan aku. Ya iyalah, kamu kan suami aku. Capek sekali kamu tahu nggak hari ini, nih? sayang. Lihat, interior kita di dalam itu sudah mewah, sedangkan outdoor kita di luar ini kayak gini sayang. Kamu tahu nggak? Sayang, gini ya, kalau aku ingat ke masa lalu kita, rasanya gimana gitu ya. Kan dulu kita itu cuman punya rumah ya hampir roboh, reot gitu. Tapi setelah kita menjalani bisnis kayak gini, rumah kita ya alhamdulillah lebih dari cukup. Tapi sayang, yang aku mempermasalahkan itu nih, outdoor kita kamu lihat kan seperti apa? Seperti ini, kamu nggak mau ada perubahan dari rumah ini, ha? Sayang, semua itu bertahap, tidak langsung jadi begitu saja. Udah ya sayang, aku tuh nggak mau tahu. Pokoknya minggu depan outdoor yang ada di luar ini harus kelihatan mewah seperti yang ada di dalam. Karena Iya, aku tuh nggak sayang. mau nanti dibilang kalau aku tuh masih tetap jadi orang miskin ya oleh orang-orang. Kamu tahu sendiri kan kalau sapi kita itu ada 20. Jadi aku minta bulan ini kamu tuh jangan beli sapi lagi karena aku tuh mau memperbaiki rumah aku ya. Kamu tahu kan sekarang aku itu berteman sama orang-orang yang hedon, nggak seperti orang kampung-kampung di sini yang norak banget sayang. Sayang, tapi aku juga ragu sayang mau beli sapi. Soalnya kan setiap sapi itu beranak, terkadang sapi kita itu banyak yang meninggal. Ya makanya. Itu saya tuh tanda tanya sayang. Kenapa ya setiap sapi itu melahirkan selalu aja ada yang meninggal? Ya makanya. Apa gara-gara kita sering meras warga ya? Ya nggak mungkin lah, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh harus mengandalkan kepintaran kamu, nggak mungkin dong. Karena gara-gara seperti itu, maka dari itu sekarang kita tuh harus memulai bisnis yang baru. Jangan, maksud aku jangan membeli sapi lagi. Gimana kalau kita membuka bisnis baru? Bener kamu sayang, kita itu gak usah berpikiran ke sana ya. Kita itu harus berpikir gimana caranya kita itu supaya sukses dan mengalahkan semua orang-orang kampung di sini. Benar. Oh iya sayang, kamu tahu nggak? Aku tuh sebenarnya punya rencana sih, tapi aku nggak mau bilang sekarang sama kamu, nanti aja. Jadi Kok sekarang kamu itu main rahasia-rahasiaan sih sama Iya, aku? Memangnya ada rencana apa sih sayang? Cobalah terbuka sama aku lah sayang. aku tuh bukannya nggak mau terbuka, tapi menurut aku bisnis aku tuh yang bakalan kedepannya seperti apa itu yang tergantung aku sendiri. Karena aku tuh sekarang nggak mau mengandalkan kamu. Kamu tuh harus berpikir gimana caranya kamu tuh membuka bisnis yang baru juga. Ya udah sayang, kalau kayak gitu aku ngikut kamu aja deh. Gimana enaknya? Ya udah, yuk masuk. Ya Allah, sampai kapan aku menderita kayak gini? Aku bukannya nggak sanggup sih buat jadi RT di rumah ini. Tapi kalau tiap hari dimarahin, apalagi kalau sudah ada Mas Dika, aku digoda-godain. Sinta, Iya, kamu kelihatan Arumi nggak? tadi Mbak Arumi lagi mau ke rumah temennya. Biasanya ya, Arumi itu pagi-pagi sudah siapin kopi di meja. Sekarang malah keluar gak pamit lagi. Oh ya,
Sinta, gimana? Pekerjaannya kamu sudah beres semua kan? Sudah. Sinta sudah masak, sudah nyapu, sudah nyuci. Sinta, mumpung Arumi lagi keluar, kamu ya yang bikinin aku kopi. Apaan sih, Mas? Nggak usah pegang-pegang. Maaf Sin, agak sengaja. Oh ya Sinta, aku punya tawaran bagus loh buat kamu. Tawaran apa? Gimana kalau kamu itu jadi istri simpanannya aku? Hah? Aku janji kok, semua hutang-hutangnya kamu sama aku anggap lunas semuanya. Asal kamu itu mau jadi istri simpanannya aku. Mas Dika, istighfar. Aku nggak mungkin hianati suami aku, Mas. Kenapa sih kamu itu kok masih berpikiran sama suaminya kamu? Sedangkan suaminya kamu itu tega, sudah mempekerjakan kamu di sini. Seharusnya Agung itu sebagai suami, dia itu bertanggung jawab lah. Mas Agung itu bukan nggak bertanggung jawab. Dia malah bertanggung jawab banget sama Sinta. Tapi mungkin ya sekarang jalan hidupnya Sinta sama Mas Agung kayak gini. Kita nggak mungkin Mas hianati dia. Bertanggung jawab kamu bilang? Dengan cara kamu berhari-hari kerja di sini jadi ART-nya aku, itu yang dinamakan tanggung jawab. Kalau suami bertanggung jawab itu, Sin, tidak mungkin membiarkan istrinya tersayang menjadi ART-nya orang. Pasti dia itu akan membayar hutang-hutangnya, apapun pasti dia akan lakukan. Tapi buktinya Agung mana nyampe sekarang? Dia itu belum bayar sepeser pun sama aku, Sin. Makanya aku kasih tawaran yang bagus buat kamu, mumpung di sini itu gak ada Arumi. Kamu mau kan? Mas, tega-teganya sih Mas kayak gitu. Mbak Rumi salah apa sama Mas? Bagaimanapun dia kan istri Mas. Memang si Arumi itu istrinya aku, Sinta. Memangnya aku salah kalau jadikan kamu itu istri simpanannya aku? Kan wajar kalau cowok itu mempunyai istri 4, Sinta. Istri 4? Ya udah, kalau Ya emang iyalah. Mas Dika pengen punya istri 4, jangan sama Sinta. Mas cari wanita lain yang mau dimadu. Sinta. Tapi aku maunya tuh sama kamu, bukan sama orang lain. Kenapa Aku harus... tuh sudah menaruh perhatian sama kamu. Seharusnya kamu itu mau, Sin, terima cintanya aku, Sin. Sinta nggak mau. Mas Dika jangan maksa deh. Sinta. Memangnya apa sih yang kurang dari aku, Sin? Mas Dika kurang bersyukur. Kurang Sudah bersyukur punya kamu istri bilang? cantik Loh. kayak Mbak Rumi. Bukannya aku kurang bersyukur, malah tiap aku bangun pagi aku tuh bersyukur punya usaha sukses, terus punya istri cantik kayak Arumi. Sekarang kalau aku punya istri seperti kamu, malahan aku yakin nih usahanya aku akan tambah sukses karena ada 2 orang wanita yang sudah mendoakan aku, Arumi dan kamu. Kalau aku punya istri Arumi, kan 1 orang cuman yang bisa doain aku. Kalau aku punya istri 2, pastinya kamu juga doain aku kan? Enggak Mas, Sinta nggak mau. Udah ya Mas, nggak usah deket-deket sama Sinta. Wah, kesempatan nih. Ada Agung, nggak ada Mas Dika kan? Gung, kamu dari mana? Dari sawah, panas-panasan. Hah? Iya. Mau naik hutang lagi ya, Mbak? Enggak kok, aku kesini nggak mau nagih hutang. Saya belum punya uang, Mbak. Enggak, udah, kamu tuh tenang aja. Aku tuh sekarang nggak lagi nagih hutang loh sama kamu. Aku tuh habis dari kantor, jadi aku ketemu kamu di sini. Kamu nggak tahu kalau aku tuh orang kaya, hah? Lihat dong penampilan aku seperti ini. Iya, saya tahu, Mbak. Mbak Arumi orang kaya. Ya iyalah, Gung. Oh ya, istri saya ada di rumah. Iya, kan istri kamu jadi pembantu. Kamu gimana sih, Gung? Kamu tahu nggak? Mending kamu tinggalin deh istri kamu. Mbak, maaf, Mbak. Saya udah punya istri. Ya, aku tuh bermaksud untuk menyelamatkan kehidupan kamu. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau kamu masih tetap bersama istri kamu itu, kamu tuh tetap jadi orang miskin. Kalau kamu menikah dengan aku kan sekarang sudah menjadi orang kaya. Aku tuh di kantor menjadi kepercayaan bos aku. Apalagi aku tuh banyak uang. Masa kamu nggak mau sih sama aku yang masih muda seperti ini, sudah jadi orang kaya? Mbak Arumi kan udah punya suami. Kurang apa, Mbak? Halah, masalah Mas Dika tuh kamu tenang aja. Kalaupun kamu mau sama aku tuh bakalan bercerai dengan dia. Karena aku tuh sekarang maunya sama kamu. Tapi kamu jangan pernah bilang-bilang ya sama Mas Dika. Maaf, Mbak.
Saya juga udah punya istri. Saya nggak mungkin hianati istri saya. Halah, kamu bilang nggak mau hianati istri kamu. Emang kamu mau terus-terusan hidup miskin? Enggak kan? Mbak, saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Kamu mau kemana sih? Buru-buru amat. Saya mau pulang. Oh, jadi kamu tuh mau sekarang aku tuh tagih hutang kamu? Nggak mau kan? Ya udah, mending kamu tuh nikah sama aku yang sekarang sudah menjadi orang kaya. Kalau misalkan kamu nikah sama aku jamin kehidupan kamu tuh akan mapan, nggak kerja jadi buruh tani doang. Mbak, sekali lagi saya bilang ya, saya udah punya istri. Saya setia sama istri saya. Apa? Walaupun saya itu orang miskin, istri saya juga orang miskin, nggak apa-apa. Kamu Mungkin itu udah setia? jalan saya. Kamu setia sama istri kamu yang gembel seperti itu? Penampilannya aja norak seperti itu kan? Iya. Walaupun saya tuh sama istri saya orang miskin, nggak apa-apa. Yang penting saya tuh hidupnya bahagia. Kamu tuh jadi orang jangan pernah munafik. Kamu membutuhkan uang kan? Makanya kalau kamu membutuhkan uang yang sangat banyak, kamu tuh nggak perlu kerja. Kamu tinggal di rumah, aku kan yang bekerja. Sekali lagi saya minta maaf, Mbak. Saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Bum, kamu tahu kan di kehidupan ini ada dua hal. Kamu itu harus berguna untuk diri kamu sendiri. Dan yang kedua, kamu itu harus berguna untuk orang lain. Untuk diri kamu sendiri aja kamu berguna. Masa buat orang lain aja kamu tuh nggak ada gunanya. Karena apa? Karena kamu tuh nggak mempunyai uang. Coba kalau misalkan kamu mempunyai uang, hidup itu akan tentram, akan damai. Tapi kalau kamu nggak mempunyai uang, kamu harus kerja banting tulang, panas-panasan. Menurut Mbak Rum kayak gitu? Ya iyalah. Banyak uang, hidupnya bahagia gitu? Ya iyalah. Saya sekarang tanya, Mbak Rim ini hidupnya bahagia nggak? Bahagia? Bahagia kamu bilang? Ya jelas dong, aku tuh bahagia. Maka dari itu aku tuh mau berbagi kebahagiaan bersama kamu. Gung, asal kamu tahu ya, aku tuh bisa membeli apapun yang aku mau ya. Karena apa? Karena aku tuh mempunyai uang. Mbak Rumi, kalau orang bahagia tuh nggak akan selingkuhi pasangannya. Ya karena aku cuma bosan aja lihat pasanganku yang seperti Berarti itu. Mbak Rumi itu nggak bahagia dong? Tapi aku bisa dong membeli kebahagiaan aku dengan cara aku menikah dengan kamu. Sudah Mbak, cari pilihan lain aja kalau Mbak mau selingkuh. Saya Kamu permisi tuh dulu. emang kurang ajar banget ya jadi cowok. Sinta, coba kamu sebutin mau minta apa kamu sama aku, Sin, agar kamu itu mau sama aku. Sayang, Sayang, apa-apaan sih kamu, Sin? berduaan di sini. Nih sayang, sudah berani pegang-pegang aku nih. Apa? Enggak. Iya, sayang. Enggak. Kamu tuh keterlaluan banget ya. Sinta, Kamu berani godain suami aku, ha? Enggak, Mbak. Kamu tuh sudah punya suami ya? Oh, jadi kamu godain suami aku. Aku tahu nih maksud kamu apa. Karena hutang kamu biar lunas kan? sayang, Enggak sama kamu tahu sekali, nggak? Mbak. Barusan Sinta tuh bilang apa sama aku? Apa? Dia bilang dia itu minta jadi istri simpanannya aku agar hutang-hutangnya dia itu lunas. Ya aku nggak mau lah sayang, karena aku tuh sayangnya sama kamu. Kamu tuh emang keterlaluan banget ya. Sudah syukur ya aku tuh kasih pekerjaan di rumah ini. Terus kamu berani-beraninya goda suami aku, ha? Mas Dika, kok kayak gini sih ceritanya? Bukannya Mas Dika yang godain saya dari tadi ya? Nggak mungkin Sin. dong suami aku tuh godain perempuan seperti kamu. Kamu lihat dong penampilan kamu seperti itu. Apalagi kamu tuh orang miskin. Jadi kamu tuh ngaca ya kalau mau ngegodain suami orang. Sinta, sudahlah, kamu itu ngaku aja. Dan kamu itu minta maaf sama istri aku. Kamu kan yang godain aku. Minta maaf, Mas. Aku nggak pernah ya godain Mas Dika sedikit pun. Mbak, jangan percaya sama Mas Dika, Mbak. Apa kamu bilang aku jangan percaya sama Mas Dika? Dia itu suami aku. Aku sudah bertahun-tahun ya menikah dengan suami aku. Terus aku mau percaya gitu aja sama omongan kamu itu. Kamu tuh jangan fitnah suami aku ya. Sinta? Dengerin ya Sinta, sampai kapanpun aku tuh gak kira mau nikahin kamu. Karena aku tuh sayangnya sama Arumi. Kamu tuh emang keterlaluan ya Sinta. Aku nggak kira mecat kamu. Karena apa? Karena kamu masih berhutang ya di rumahku. Kalau sampai kamu melakukan kesalahan seperti ini lagi, aku tuh nggak akan segan-segan ya menyita rumah kamu. Ayo Mbak. langsung. Sayang, Mbak. ntar dulu ya, biar aku yang ngurus. Dengerin baik-baik ya. Aku bisa melakukan lebih dari ini untuk menyiksa kamu. Makanya jangan pernah nyakitin hatinya aku, Sinta. Aku bisa berbuat apapun dengan uang aku. Makanya jadi wanita itu jangan sok jual mahal. Oh ya, Sin, kalau pengen hidup kamu lebih enak, kamu harus berpikir lagi untuk menerima cintanya aku.
Ya Allah, ini banget sih jadi orang miskin, selalu ditindas sama orang yang lebih kaya. Tega-teganya juga Mas Dika itu maksudnya aku, padahal aku gak pernah godain Mas Dika. Sakit. Kamu kenapa? Perut aku sayang. Ayo. Sayang sakit. Kamu kok Kita kesini? ngobrol. Gak apa-apa, aku pengen lihat kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Kamu gak apa-apa? Ya, perut aku sakit kan. Sayang. Duduk. Sayang, perut aku sakit banget loh. Kita ke rumah sakit yuk. Enggak usah. Saya mau dapat biaya dari mana? Kita nggak punya Sudah uang. pikir nanti aja. Yang penting kamu ke rumah sakit dulu. Enggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tadi mungkin efek benturan aku didorong sama Mbak Arumi. Kamu beneran nggak apa-apa? Saya aku benar-benar udah nggak kuat kerja di sini. Ya udah, kamu gak usah kerja di sini ya. Tapi kalau aku nggak kerja, kita mau dapat mana buat bayar utang? Biar aku cari pinjaman lagi ke teman aku, siapa tahu ada. Kalau kamu tuh selalu pinjem, itu sama halnya kita gali lubang tutup lubang. Nggak bakal bisa selesai utang kita. Iya, tapi mau gimana lagi ya? Aku juga bingung. Kamu tahu nggak? Aku digoda terus sama Mas Dika. Aku diajak jadi selingkuhannya. Tapi di saat tadi kelihatan sama Bu Arumi, malah aku yang difitnah, sayang. Tapi kamu nggak ladenin dia kan? Sayang, aku tuh sayang sama kamu. Ngapain aku ladenin Mas Dika? Ya takutnya karena dia kaya kamu tergoda sama dia ya. Enggak sama sekali. Malahan aku selalu mikir kamu. Aku selalu mikirin calon anak kita. Aku tahu kok, kamu pasti setia sama aku kan? Sayang, aku harap kamu dapat kerjaan yang tetap ya, biar aku terbebas dari sisa kayak gini. Aku nggak kuat, sayang, harus kayak gini terus. Kamu jangan nangis dong, aku jadi ikut sedih juga nih. Aku juga bingung harus kayak gimana ya. Ya udah, pokoknya kalau kamu nggak kuat, kamu gak usah kerja di sini lagi. Sayang, kita kan masih punya warisan sawah. Gimana kalau kita jual aja warisan itu? Ya paling nggak kita bayar separuhnya aja lah sama Mbak Arumi dan Mas Andika. Ya, kalau dijual kan aku kerja apa lagi? Terus kan buat makan pakai apa? Kamu sabar dulu ya. Aku yakin kok di balik semua musibah ini pasti ada hikmahnya. Iya, sayang. Allah kan gak akan nguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Iya. Yaudah yuk, kita pulang aja. Kamu udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti aku biar istirahat aja di rumah. Ya. Waduh, perutku kok bunyi ya. Aku lapar banget. Ini semua demi Yufi. Semoga apa yang aku lakukan ini membuat Yufi bahagia dan membuat Yufi sukses. Tetapi meskipun aku seperti ini, aku harus kuat. Itu semua demi Yufi. Mana ATM ku ketinggalan lagi, HP nggak dibawa. Waduh, gimana cara ngubunginya? Kesini pun aku diantar. Gimana ya? Udah, aku nggak peduli. Apapun yang terjadi sama aku nggak peduli. Waduh, ya Allah, kenapa kepalaku pusing? Jangan-jangan darah tinggiku kumat. Waduh, duh, kenapa ya? Astagfirullah, ngelamunin apa sih? Tapi apa benar ya yang selama ini memanipulasi uang perusahaan itu si Arumi? Kalau emang benar, berarti selama ini kecurigaanku terbukti. Tapi nggak nyangka juga sih kalau semisal Arumi pelakunya, karena kan aku udah nolongin dia dari mulai dia nggak punya apa-apa
Sampai sekarang dia jadi pimpinan perusahaan dan bisa beli segalanya. Kalau sampai dia pelakunya, aku kecewa banget sih sama dia. Masa iya dia yang udah berkhianat sama aku, tapi bener-bener gak ada otaknya sih kalau dia mau berkhianat sama aku. Udah aku kasih kerjaan yang menurut aku ya lumayan enak lah, pekerjaan yang diimpikan semua orang, tapi berkhianat sama aku. Ngemis-ngemis minta pekerjaan ke rumah, datang malam-malam, udah aku kasih, tapi dia malah berkhianat. Tapi belum terbukti sih, cuman aku udah naruh curiga yang besar sama si Arumi. Semoga aja kecurigaan aku salah ya, Rum. Udah deh, dia ada nggak ya di rumahnya? Apa aku samperin aja ya? Ya deh, kan emang tujuannya buat nyamperin si Arum. Semoga aja ada. Kamu capek? Sedikit sayang, tapi nggak apa-apa kok. Sayang, Iya. kok ada mayat ya? Itu siapa ya? Itu mayat atau apa? Pak, bangun Pak. Pak. Bapak, kok tidur di sini Pak? Bapak nggak apa-apa? Bapak pusing, Nak. Pusing. Bapak dibuka dulu tabingnya, Bapak. Lagi gerah, sayang. Bapak orang mana ya Pak? Kok nggak pernah kelihatan di sini? Iya, Pak. Bapak dari kota, Nak. Kotak. Ya udah Pak, kita ke rumah saya aja Pak. Iya, Pak. Daripada di sini saya bawain karungnya, Pak. Mari Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Terima kasih ya, Nak ya. Ke sana Pak. Bisa Pak? Hati-hati, Pak. Bisa, Nak. Nah ini rumah kami Pak. Bapak silakan duduk ya Pak. Bapak istirahat dulu di sini. Terima kasih ya, Nak ya. Iya. Bapak, kalau boleh tahu Bapak dari mana, sayang? Iya Pak. Bapak dari kota, Nak. Memang sengaja Bapak kesini untuk mencari pekerjaan, tapi kenyataannya Bapak nggak dapat pekerjaan, Nak. Terus anak Bapak di mana? Biar kita antar ya, yang. Iya. Bapak nggak punya anak, Nak. Bapak sebatang kara. Terus Bapak kesini tuh mau ngapain Pak? Bapak bingung nih, Nak. Tapi untuk menyambung hidup, Bapak terpaksa mencari barang-barang bekas. Gimana ya Pak? Saya pengen bantu tapi hidup saya juga susah Pak. Udah, Nak, nggak apa-apa, Nak. Bapak udah ditolong sama anak. Ya syukurlah, alhamdulillah. Pak, dengan cara apa kita bisa membantu Bapak? Iya Pak. Dengan cara apa? Gak usah, Nak. Bapak dikasih tempat istirahat di sini. Sudah, alhamdulillah. Yang, kenapa enggak Bapak istirahat di dalam aja daripada di luar? Iya Pak. Ya udah Pak. Kita masuk ke dalam aja. Bapak istirahat di dalam. Yang diantar aja Bapaknya ke dalam, soalnya aku masih mau ke rumahnya Mbak Arumi. Iya makanya ayo Pak kita istirahat di dalam. Arumi? Iya. Memangnya mau ngapain ke rumah Arumi? Oh, kebetulan saya kerja di sana Pak sebagai ART. Emang Bapak kenal sama Mbak Arumi? Nggak kenal. Oh, Cuman nggak kenal. sepintas dengar namanya Arumi. Iya Pak, saya ini kerja di rumahnya Mbak Arumi. Oh gitu. Iya Pak. Ya udah Pak kita istirahat di dalam aja. Kenapa nggak diantar, Nak? Antar aja, kasihan Ya. istrinya. Gampang Pak. Penting Bapak dulu istirahat di dalam. Iya. Mari Pak. Permisi ya, Nak ya. Yaudah deh, aku berangkat duluan aja. Nanti aku kalau telat dimarahin sama Mbak Arumi. Ya, aku berangkat. Gimana ya caranya biar aku bisa dapat kerja? Sedangkan ijazah aku cuma ijazah SD aja. Apalagi Mas Agung. Kerjaan Mas Agung cuma buruh tani aja. Sekarang posisi aku lagi hamil. Kalau aku nggak kerja, gimana untuk aku menghidupi anakku nanti? Ya Tuhan, kenapa Engkau beri cobaan yang seperti ini? Mau nggak mau,
aku harus kasih tahu Mas Agung tentang kehamilanku. Iya, biar Mas Agung bisa semangat cari kerjaan. Sayang, Sinta tuh kemana sih? Aku tuh sudah hampir telat tahu mau pergi ke kantor. Ya gak tahu juga lah sayang. Aku juga kesel sama Sinta. Akhir-akhir ini kerjanya dia itu lelet. Nih dia orangnya. Sin, kamu tuh ya, kamu tahu nggak sekarang ini sudah jam berapa, hah? Kamu ini dari mana aja sih? Maaf, Dipanggil-panggil kok gak ada? Iya, maaf. Saya tadi pusing, jadi Halah, kamu tuh nggak usah alasan deh. Bilang aja kan kalau kamu memang sengaja buat Lele datang ke sini karena apa? Karena kamu nggak digaji kan datang ke sini? enggak kok Mbak Rumi, bukan gitu. Tadi saya emang gak enak badan, perut saya juga sakit, mual-mual. Apa? Mual-mual? Kamu keracunan, Sin? Enggak. Oh, ini suaminya. Ini lagi. Kamu tahu nggak? Nih istri kamu datang terlambat, waktunya kerja bukan kerja. Tolong bilangin ya, Gung, ya sama istrinya kamu. Kalau kerja itu yang benar. Jangan lelet kayak ini. Iya Mas Sem. Kamu tahu nggak? Aku mempekerjakan dia karena kita itu kasihan sama kamu. Iya Mas Sem, maaf. Soalnya tadi masih ada halangan di rumah. Kalau dihitung dari gaji sama utang-utangnya kamu itu belum seberapa. Ya, Itu cuman bayar bunganya doang ya. Selama Sinta bekerja di sini. ya, tapi nggak segitunya juga marah sama istri saya. Dan kamu lagi, kamu ngadu-ngadu sama suaminya kamu. Kita berdua tuh bukan orang gila ya, yang seenaknya marah-marah nggak jelas sama istri kamu. Kalau istri kamu tuh nggak berbuat kesalahan ya, Gung. Iya Mas, tapi santai aja marahnya, jangan kayak gitu Mas. Kalau tetap kayak gini pekerjaannya kamu, Sin, mulai sekarang, mulai detik ini juga, kamu itu jangan kerja sama aku ya. Saya dengar-dengar tadi istrinya si Agung mau ke rumahnya Arumi. Pokoknya hari ini aku harus cari rumahnya Arumi. Iya, aku harus pergi. Maafkan aku, Gong. Aku pergi tanpa pamit sama kamu. Kamu kerjaannya sudah gak becus, malah ngadu-ngadu yang enggak sama suaminya kamu. Mulai sekarang, mulai detik ini juga, kamu itu gak usah kerja di sini. Dan perlu kamu ingat loh, surat tanah sama surat sawah yang di sana kita akan ambil. Iya. Itu pun belum cukup untuk melunasi hutang-hutang kalian. Mas jangan Mas, saya mau tinggal di mana Mas? Ya nggak mau tahu kalian mau tinggal di kolong jembatan kek, mau di mana kek, itu bukan urusan kita berdua. Makanya, Itu urusan Sinta. kalian kan? Kalau semua itu gak mau kita sita, Kamu kenapa seperti itu? Sakit perut, mual-mual. sudahlah Sinta, kamu itu gak usah acting lagi. Yang kita berdua gak kira kasihan sama kamu. Yufi? Kamu kenapa? Bu, Loh, Mbak Yufi, Jadi gini ya, perilaku kamu sebagai seorang pimpinan tidak mencerminkan diri kamu tuh seorang pimpinan. maksud ibu seperti apa ya? Kok ibu tiba-tiba datang ke rumah saya? Saya sudah melihat semua tingkah laku kamu, Rum. Kamu tuh tidak memanusiakan manusia ya. Maksudnya seperti apa ya, Bu? iya Bu, Kok ibu bisa tahu perilaku saya, Bu? Saya sudah tahu semua informasi tentang kamu dan saya juga cari tahu sendiri tentang kamu. Informasi yang seperti apa, Bu? Informasi yang seperti apa kamu bilang? Padahal, Bu, nih ya, Bu, kalau menurut saya kinerja saya di kantor itu kan sangat bagus, Bu. Sangat bagus menurut kamu. Iya, Bu. Siapa yang buat laporan itu, Rum? Yang ini lagi. Kalian skongkol kan? Bu, enggak Bu, ini enggak seperti yang Nggak seperti yang apa? enggak seperti yang ibu sangka. Saya tuh ngebantu. Ayah ngapain di sini? Kamu di sini juga, Nak? Ayah ngapain ya? Iya, ayah saya. Mohon maaf. Jadi beliau adalah ayah ibu. Ya kenapa? Emang udah pernah ketemu sebelumnya? Bukannya orang ini yang kita hidup. Udah. Bu, kita berdua nggak pernah ketemu sama ayah ibu. Yufi, ayah sudah tahu semuanya. Ayah sudah merekam kejahatan Arumi bersama suaminya waktu di kafe.
Pak, kalau masalah yang di kafe itu kita berdua minta maaf Pak. Masalahnya kita berdua itu sudah trauma sama seorang pemulung Pak. Soalnya kita pernah ditipu mentah-mentah sama seorang pemulung Kafe, Pak. maksudnya? Iya nak, kamu nggak nanya kalau ayah pakai baju seperti ini? Tadinya mau nanya ya, cuman ya karena aku emosi nih sama orang ini. Iya, ayah waktu itu nyamar jadi pemulung. Ayah nyamar. Iya, ayah Dan memang misi apa sih, sengaja cari yang namanya Arumi. Tapi kenyataannya ayah ketemu dia di kafe. Dan ayah sudah merekam kebusukan ini berdua. Udah nggak heran lagi sih ya, Arumi dan suami, bener kan? Saya udah nggak pengen ya ngelihat kalian berdua lagi di sini. Loh, maksud Ibu Yufi kok bisa Bu Yufi itu mengusir Kenapa? kita di sini dari sini? Iya, saya mau mencabut semua yang kalian punya, aset yang kalian punya. Kita selesaikan semuanya di kantor saya ya, di kantor cabang di sini. Saya mau kalian tanda tangan atas kontrak yang sekarang udah selesai. Ibu, tolong dong Bu, jangan dicabut. Nggak bisa Rum, saya udah kecewa sama kamu. Sesuatu yang udah saya bangun dari awal yang emang saya inginkan, kamu rusak gitu aja. Bu, tapi saya akan Nggak ada toleransi. Akan apa? Pak, akan membuat perusahaan anakku bangkrut lagi. Gitu. enggak Pak, Ya udah, saya mau kamu pergi sekarang Rum, atau saya laporkan. enggak Bu. Ya sudah Bu. Ya udah, silahkan pergi. Dasar suami istri Udah, yuk kita sama pergi enggak juga, sayang. tahu terima kasih. Bapak berterima kasih sama kalian berdua. Terima kasih ya. Kok ayah berterima kasih sama mereka berdua? Iya, Ada apa Nak. ya? Ini berdua yang nolong ayah waktu ayah pingsan. Pak, pingsan. Ayah sempat pingsan. Iya, ayah waktu itu kelaparan dan kepala ayah pusing. Pak, kenapa Bapak pergi dari rumah kita, Pak? Iya nak, Bapak memang sengaja karena mendengar omongan kalian tentang Arumi. Jadi Bapak selama ini tahu tentang Mbak Arumi? Iya. Atau emang Bapak kenal? Arumi yang kerja di perusahaan anak Bapak. Ini anak Bapak? Iya, Iya. Mbak. Kenalin. Yufi ya? Sinta Mbak. Iya, salam kenal ya Mbak Sinta. Iya. Yufi, gimana kalau gini Yufi? Gimana Pak? Agung sama Sinta bawa ke kota. Ya udah Pak, karena Arumi sekarang udah aku pecat. Gimana kalau perusahaan di cabang kasih aja sama mbaknya dan suaminya ya Mbak? Iya ini suami saya. Bener nak, dia mengganti posisinya Arumi. Yang nggak usah Pak, nggak usah, Jangan, Pak. nggak apa-apa Mbak. Karena saya memang cari penggantinya Arumi. Kalau untuk ijazah dan pendidikan yang lain-lain saya udah nggak penting Mbak, karena yang saya utamakan adalah kejujuran. Mbak, mohon maaf tapi saya sama suami ikhlas kok nolong Bapak ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kami ikhlas, Pak. Nggak Karena apa-apa. mbaknya dan masnya orang baik, saya percaya kok. Tolong diterima ya. Kita dapat kerjaan yang Ini sebagai tanda terima kasih Pak, Bapak sama Terima kasih kalian banyak, Pak. berdua. Iya, sama-sama. makasih banyak ya Mbak ya. Iya, sama-sama Mbak. Saya nggak tahu harus balas budi kayak gimana lagi. Padahal niat saya sama suami cuma mau nolong Bapak. Bapaknya Mbak. Iya, nggak apa-apa Ya kok, nggak apa-apa. Mbak. Kalau begitu, yuk kita berangkat sekarang. Rezeki anak kita sayang. Alhamdulillah ya. Yuk kita berangkat yuk. Mas Dika, Mas, tunggu Mas. Apaan sih Arumi? Ngapain sih kamu itu masih ngebuntutin aku? Iya, aku kan istri kamu, jadi wajar dong kalau aku ngebuntutin kamu. Mulai sekarang, kamu itu bukan istrinya aku lagi. Aku tolak kamu dan aku gak mau hidup lagi sama kamu. Karena aku gak mau hidup aku ini terlontang-lanting. Mas, kamu tuh jangan bercanda ya ngomong seperti itu. Kita tuh sekarang sudah nggak mempunyai apapun ya, Mas. Maka dari itu Arumi, mulai sekarang hubungan kita itu berakhir sampai sekarang. Aku talak kamu. Dan jangan pernah Mas, kejar-kejar aku lagi. Mas, kamu kok seperti itu sih, Mas? Mas Dika? Kalian udah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yuk kita berangkat ke kota. Mobilnya ditunggu Mbak di depan. Oh, iya, Ke Mbak. mobilnya. Perut aku sakit banget. Mana aku lapar lagi. Tapi aku yang mau beli-beli nggak punya uang. Apa aku ngemis aja kali ya? Permisi Mbak, saya boleh nggak minta sepotong rotinya? Enak aja mau minta-minta. Sana pergi. Iya Mbak, maaf.
Ya ampun, aku kelaparan banget. Mana orang gak ada yang kasihan lagi sama aku. Satu orang pun gak ada yang mau nolongin aku. Aku menyesal atas perbuatanku dulu. Aku kan gak pernah baik sama orang. Mungkin sekarang sudah balasan dari Yang Maha Kuasa. Pokoknya aku gak boleh seperti itu lagi untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu. Ya udah deh, kalau gitu aku mulung aja.